Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai salah satu produk daripada Google, yaitu Google Form. Nah, sebelumnya jika kalian baru pertama kali melihat atau menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di sini saya akan banyak berbagi tutorial mengenai karir, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwasanya kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai salah satu produk Google, yaitu Google Form. Jadi, apa sih Google Form itu? Nah, Google Form adalah salah satu aplikasi atau produk daripada Google. Nah, di mana kegunaan dari Google Form ini biasanya digunakan untuk kuesioner, survei, ataupun untuk pendaftaran. Entah itu untuk pendaftaran pekerjaan, pendaftaran penerimaan siswa, ataupun yang lainnya. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah Google Form ini. Lantas, bagaimana cara membuat Google Form tersebut? Nah, langsung saja simak video ini sampai selesai. Oke, untuk yang pertama teman-teman, jadi kalian harus buka browser kalian. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, setelah muncul tampilan web browser seperti ini, teman-teman klik di pojok kanan atas ada 9 titik yang seperti ini ya. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian scroll ke bawah. Di sini teman-teman pilih yang formulir. Kita klik. Nah, kemudian akan diarahkan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan pertama sebelum kita membuat Google Form. Nah, di mana di sini sudah ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Google. Nah, di bawahnya ini jika teman-teman sudah pernah membuat Google Form gitu ya, maka akan muncul di sini teman-teman. Namun karena kita akan belajar membuat dari awal, maka kita harus pilih yang kosong ini teman-teman atau blank. Kita klik. Nah, setelah itu, tampilan awal dari pembuatan Google Form ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada tab menu untuk pertanyaan, kemudian ada jawaban, kemudian di sini ada setelan. Namun untuk langkah pertamanya, teman-teman pilih yang pertanyaan ini, teman-teman. Jadi di sini digunakan untuk teman-teman membuat Google Form-nya. Yang pertama, nah di sini ada header-nya atau formulir untuk judulnya gitu ya. Misalnya di sini kita akan membuat formulir untuk pekerjaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ganti klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kita ketik ulang. Misalnya seperti ini, formulir pendaftaran kerja PT ABCD. Misalnya, kemudian untuk posisi apa? Nah, di sini misalnya untuk posisi staf administrasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, di sini jika kita klik di sini, maka otomatis ini akan ganti dengan tulisan seperti ini, teman-teman. Kita coba klik. Nah, maka otomatis akan ganti seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian di bawah judul ini, di sini ada deskripsi formulir. Nah, di deskripsi formulir ini gunanya adalah teman-teman bisa menjelaskan misalnya nama profil perusahaan teman-teman itu seperti apa, bergerak di bidang apa, kemudian atau bisa diisi dengan misalnya karena di sini untuk posisi staf administrasi bisa dijelaskan untuk kualifikasinya seperti apa, seperti itu. Misalnya seperti ini. Oke, kualifikasi staf administrasi. Oke, seperti ini. Misalnya yang pertama adalah bisa laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk yang kedua, pendidikan minimal D3 atau S1. Ya. Kemudian di sini segala jurusan gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, misalnya persyaratannya
minimal pengalaman 1 tahun. Minimal pengalaman di bidangnya ya. 1 tahun. Namun fresh graduate juga bisa melamar. Seperti ini. Kemudian untuk kualifikasi yang keempat, misalnya usia. Nah, usia maksimal katakan 30 tahun. Oke. Jadi kualifikasinya yang pertama adalah laki-laki atau perempuan, pendidikan minim D3, segala jurusan, pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya, namun fresh graduate bisa melamar, usia maksimal 30 tahun. Oke, persyaratan yang kelima adalah harus menguasai Microsoft Office, terutama Excel gitu ya. Office, terutama Excel. Oke. Kita coba untuk kualifikasinya di sini pakai 5 saja teman-teman ya, seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah menuliskan seperti ini, lalu untuk membuat form-form pertanyaannya adalah di bawahnya ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik di sini, misalnya seperti ini. Biasanya untuk yang pertama adalah masukkan email gitu ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini adalah di bawah setelah judul, kemudian ada deskripsi formulir di sini, kemudian di bawahnya lagi yang tadi ini teman-teman, ini digunakan untuk membuat atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden. Nah, kemudian di sini di bawahnya ini ada keterangan teks jawaban singkat. Di sini adalah nanti untuk responden menuliskan jawaban teman-teman. Nah, untuk di sebelahnya ini, di sini kan ada semacam kayak drop down gitu ya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman. Misalnya, di sini teman-teman pertanyaan adalah masukkan email. Nah, biasanya secara otomatis Google akan menyarankan jawaban yang dimasukkan oleh responden nantinya seperti apa gitu. Karena biasanya email itu kan cukup singkat ya, jadi tidak terlalu panjang. Jadi di sini Google otomatis akan menyarankan pilih yang jawaban singkat. Nah, misalnya teman-teman membuat pertanyaan, masukkan alamat lengkap gitu. Maka teman-teman bisa pilih yang paragraf, karena kan alamat lengkap biasanya cukup panjang gitu. Nah, tapi teman-teman tidak usah bingung, biasanya karena Google akan langsung otomatis menyarankan atau memberikan jawaban paragraf seperti itu. Di sini otomatis akan langsung terisi. Namun jika teman-teman ingin merubah, jadi teman-teman tinggal pilih yang ini tadi ya. Tinggal rubah saja, teman-teman bisa pilih yang jawaban singkat, paragraf. Di sini juga ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini biasanya digunakan jika terdapat beberapa pilihan, misalnya untuk jenjang pendidikan gitu ya. Mulai dari ada pilihan untuk SMK, SMA ataupun D3, D4, S1 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kotak centang, drop down. Kemudian di sini ada upload file. Nah, upload file ini misalnya teman-teman membuat Google Form di mana di salah satu pertanyaan harus mengupload biasanya CV gitu ya, ataupun foto KTP, KK atau yang lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih jenis jawabannya nanti upload file ini. Nah, kemudian di bawah ini ada skala linier, kisi pilihan ganda, peta kotak centang. Ini saya tidak cukup familiar dengan yang ketiga ini. Kemudian di bawahnya di sini ada tanggal. Nah, tanggal ini biasanya jika teman-teman membuat pertanyaan di sini misalnya tanggal lahir. Nah, teman-teman bisa pilih yang tanggal ini teman-teman untuk jawaban yang akan dimasukkan oleh responden nantinya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini pertanyaan yang pertama, masukkan email. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi untuk membuat pertanyaan selanjutnya, teman-teman klik yang di sini teman-teman. Klik tambah ini. Nah, seperti ini. Maka otomatis akan lanjut ke baris berikutnya untuk membuat pertanyaan berikutnya. Oke, misalnya nama lengkap gitu ya.
nama lengkap. Nah, otomatis Google akan menyarankan jawaban singkat. Kenapa? Karena untuk nama lengkap itu kan biasanya tidak terlalu panjang ya. Jadi pendek, otomatis Google akan menyarankan yang pilihan jawabannya nanti untuk kolomnya atau barisnya adalah jawaban singkat gitu. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya, klik di sini ya, tambahkan pertanyaan ini. Misalnya untuk berikutnya adalah alamat. Alamat sesuai KTP, misalnya seperti ini. Nah, otomatis di sini akan beralih paragraf teks jawaban panjang. Nah, karena kan alamat biasanya cukup panjang. Jadi sudah tidak perlu diganti lagi untuk ininya. Kita next untuk pertanyaan berikutnya, kita klik di tambah pertanyaan seperti ini. Misalnya berikutnya adalah pendidikan. Seperti ini. Nah, otomatis Google akan langsung menyarankan teman-teman. Karena biasanya kalau untuk pendidikan ada pilihannya, ada opsi pilihannya, bisa SMK atau SMA, D3, D4 atau S1 dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa pilih yang pilihan ganda ini. Yang ini. Nah, kemudian untuk opsinya, pilihannya teman-teman bisa klik di sini. Misalnya SMK atau SMA, gitu ya. Kemudian lanjut ke opsi yang kedua, klik langsung di sini. Misalnya D3. Untuk opsi ketiga D4 atau S1 gitu. Dan opsi berikutnya adalah S2. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai, dirasa sudah selesai, teman-teman bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pembuatan pertanyaan berikutnya, langsung klik di sini, tambah. Oke, misalnya universitas gitu ya. Universitas. Nah, jika teman-teman untuk universitas misalnya membatasi untuk kampus-kampus tertentu gitu ya atau sekolah tertentu, teman-teman bisa di sini bisa diganti dengan misalnya pilihan ini, yang pilihan ganda ini ataupun yang kotak centang ataupun yang drop down. Jadi terserah teman-teman. Namun jika teman-teman ingin oke, semua kampus bisa mendaftar, semua sekolah bisa mendaftar gitu ya. Jadi teman-teman pilih yang jawaban singkat ini. Seperti ini. Kemudian lanjut buat pertanyaan berikutnya, misalnya tahun lulus. Oke, tahun lulus. Nah, seperti ini. Pilih yang teks jawaban singkat. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, misalnya untuk upload CV gitu ya. Upload CV. Nah, untuk upload CV, teman-teman di sini pilih yang upload file. Karena CV itu kan bentuknya file ya. Kita klik. Nah, jika muncul seperti ini, izinkan responden mengupload file ke Drive. Ini teman-teman langsung klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini teman-teman, ini ada beberapa opsi yang harus teman-teman isi. Misalnya yang pertama adalah izinkan hanya jenis file tertentu. Jadi ini harus teman-teman aktifkan. Nah, ini teman-teman bisa centang, pilih salah satunya. Misalnya file yang harus diupload responden berbentuk dokumen kah, spreadsheet, PDF, video, ataupun yang lainnya. Karena di sini CV biasanya berbentuk PDF, maka kita centang yang PDF. Kemudian untuk ukuran filenya, misalnya maksimum ukuran file, jadi jumlah maksimum file maksud saya. Jumlah maksimum filenya misalnya berapa? 1, 5, 10. Karena di sini CV, kita pilih yang satu saja seperti ini. Jadi misalnya nanti upload dua CV tidak bisa teman-teman. Jadi hanya bisa upload satu CV. Artinya satu file maksud saya. Oke, kemudian di sini ada ukuran file maksimum, kita bisa tentukan maksimumnya berapa yang bisa diupload. Misalnya saya pilih yang 1 MB, kita klik, nah seperti ini. Kemudian
Nah, di paling bawah sendiri ini teman-teman, nah ini ada wajib diisi. Ketika tombol ini teman-teman geser seperti ini, nah seperti ini, maka otomatis Google Form ini teman-teman yang sudah teman-teman buat, ketika ada responden mengisi Google Form ini, otomatis semuanya harus diisi oleh responden. Jadi misalnya ada salah satu yang tidak keisi, misalnya di sini yang tidak diisi oleh responden tahun lulus, tidak keisi. Maka ketika responden melakukan submit untuk kirim gitu ya, ini tidak bisa. Jadi harus keisi. Oke, kita coba ini diaktifkan ya teman-teman. Nanti kita buat opsi yang kedua. Kita coba. Nah, setelah itu, jika dirasa sudah selesai untuk semua pertanyaannya, kita ke atas. Nah, di sini, ini ada beberapa menu. Di sini ada tema. Jadi, teman-teman bisa pilih temanya. Misalnya untuk warnanya, di sini kan ada warna ungu. Misalnya teman-teman ingin mengganti atau merubah menjadi warna seperti orange atau kuning gitu ya. Bisa klik. Nah, ini akan ganti dan otomatis backgroundnya ini akan menyesuaikan teman-teman. Misalnya saya ganti warna ini biru. Oke, kita coba ini. Ini untuk warna latar belakangnya tidak perlu. Kemudian untuk fontnya. Nah, untuk fontnya di sini teman-teman juga bisa ganti. Di sini ada pilihan font tapi terbatas teman-teman ya. Terserah teman-teman misalnya pilih yang ini ataupun yang lainnya, tapi biasanya yang digunakan yang ini teman-teman. Font dasar seperti ini. Kemudian di sini ada gambar, upload gambar. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya teman-teman pilih gambar, di atas judul ini akan muncul gambarnya teman-teman. Kita coba, kita klik. Nah, kita bisa di sini pilih gambar yang sudah disediakan oleh Google. Namun jika teman-teman misalnya ingin mengupload gambar yang lain dari komputer ataupun laptop teman-teman, bisa di sini unggah ini. Namun di sini kita pilih yang dari Google saja. Kita coba yang ini dan sisipkan seperti ini. Nah, maka akan muncul di sini dan otomatis temanya ini akan menyesuaikan dengan warna gambar ini teman-teman. Oke, itu dia. Kita coba untuk close. Kemudian lanjut. Nah, di sini adalah pratinjau. Jadi sebelum teman-teman membagikan linknya, teman-teman bisa coba dulu nih Google Form yang sudah teman-teman buat. Oke, di sini kita akan coba dulu teman-teman ya. Kita klik. Nah, maka akan membuka di link berikutnya atau link yang lain gitu ya. Di tab yang lain. Nah, ini adalah hasil dari formulir atau Google Form yang sudah kita buat. Nah, di sini kita coba akan mengisi teman-teman ya. Kita coba untuk mengisinya, misalkan masukkan email. Di sini misalnya fahmi19@gmail.com. Misalnya nama Fahmi, alamat KTP Jalan Mawar nomor 17 Semarang misalnya. Nah, untuk pendidikannya misalnya di sini kita pilih yang D4 atau S1. Asal universitas misalnya Universitas Maju gitu ya. Tahun lulus 2020. Nah, misalnya kan tadi kita membuatnya untuk yang ini Google Form-nya semua pertanyaan harus diisi ya teman-teman. Nah, artinya ini kan wajib diisi semua. Kita coba di sini ada salah satu yang tidak kita isi, misalnya untuk upload CV. Dan kita coba untuk langsung submit kirim. Apakah berhasil atau tidak? Nah, tidak berhasil. Kenapa? Karena di Google Form ini mewajibkan semua pertanyaan wajib diisi atau wajib dijawab. Karena di sini upload CV
tidak di-upload oleh si responden, maka tidak bisa disubmit atau dikirim. Nah, kita akan coba untuk merubahnya di Google Form yang kita buat nih. Jadi ini kita geser ya agar bisa diisi. Misalkan ada salah satu yang tidak diisi oleh responden, tapi si responden tetap bisa submit. Oke, kita geser seperti ini. Dan kita ini kita perhatiin jauh lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini jawaban yang tadi kita coba. Kita langsung coba submit tanpa harus mengupload CV. Apakah berhasil? Kita coba. Nah, dan ternyata berhasil, teman-teman. Oke, kita coba untuk kirim jawaban lagi. Isi formulir lagi, sekali lagi. Misalnya, masukkan email. Oke, misalnya untuk pendidikannya. Kita coba yang D3 saja. Universitasnya, Universitas Sehat gitu ya. Tahun lulusnya 2019 misal. Kemudian untuk upload CV kita kosongi, langsung kita coba kirim lagi. Nah, berarti sudah ada 2 jawaban yang masuk ke Google Form kita. Kita akan coba kembali ke Google Form yang kita buat di sini. Nah, maka ya jika ada jawaban yang masuk ke Google Form kita di sini, di jawaban di tab menu jawaban ini, otomatis akan muncul keterangan seperti ini, teman-teman. 2 gini. Karena barusan ada 2 responden yang memasukkan atau menginput data ke Google Form yang kita buat. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 2 ya. Masukkan email ada 2 jawaban. Nama lengkap ada 2 seperti ini. Oke, maka di sini otomatis akan ada bentuk diagram, teman-teman. Nah, yang D3 1 orang, yang D4 atau 1 orang seperti ini. Oke, nah ini upload CV 0 jawaban karena tadi kedua respondennya tidak mengupload CV. Tapi misalnya responden mengupload CV, maka di sini akan muncul dua CV, 2 keterangan gitu ya. Oke, kita klik yang ini, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Jadi ini untuk responden yang pertama, responden kedua, seperti itu. Misalnya untuk yang individual, kita klik. Nah, ini adalah untuk responden yang pertama yang mengisi tadi. Misalnya kita mau melihat responden yang kedua, di sini tinggal kita klik next seperti ini, teman-teman. Nah, maka ini adalah jawaban responden yang kedua. Nah, kemudian, jika sudah seperti ini, kita sudah melakukan uji coba atau pratinjau ya. Misalnya teman-teman ingin membagikan linknya gitu. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal klik kirim ini, teman-teman. Klik kirim. Nah, di sini ada beberapa opsi. Di sini ada yang bisa teman-teman bagikan lewat email. Kemudian di sini bisa lewat linknya gitu ya. Kemudian di sini bisa untuk di website. Misalnya kita coba di email. Jadi teman-teman di sini masukkan email. Teman-teman mau membagikan link ini ke emailnya siapa gitu. Tinggal masukkan saja. Misalnya seperti ini. Tinggal masukkan aja. Seperti ini. Namun jika teman-teman ingin membagikan linknya, teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, karena ini kan linknya terlalu panjang, teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa memperpendek linknya. Caranya teman-teman tinggal klik atau centang yang ini, perpendek URL seperti ini. Nah, maka otomatis akan pendek. Teman-teman bisa langsung klik salin untuk mengcopy linknya. Nah, di sini muncul ya. Kemudian di sini misalnya teman-teman ingin membagikannya lewat website perusahaan kah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih yang ini, sematkan HTML. Nah, selain itu teman-teman juga bisa membagikan link ini lewat Facebook ataupun Twitter. Nah, jika teman-teman dirasa misalnya ingin membagikan link ini via link ini, ya, jadi setelah teman-teman copy langsung saja di close, teman-teman bisa men-share-nya by WA ataupun yang lainnya gitu. Kita close. Nah, kemudian misalnya nih ya, kan ini jawabannya hanya 2 misalnya, tapi jika ada responden katakanlah 80 ratusan gitu ya, kan otomatis jika teman-teman melihat respondennya seperti ini kan cukup susah ya untuk dianalisa karena terlalu banyak, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa dirubah menjadi spreadsheet, ke dalam spreadsheet teman-teman. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman langsung saja klik yang ini. Nah, ini membuat spreadsheet, kita klik. Nah, setelah ini, kemudian klik buat. Nah, otomatis akan diarahkan ke spreadsheet. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi datanya otomatis sudah rapi dalam bentuk spreadsheet. Jadi ini ada keterangan waktunya, misalnya untuk responden pertama, untuk ngisi link yang tadi di jam berapa, tanggal berapa gitu akan muncul otomatis seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini pastinya akan bermanfaat gitu ya buat teman-teman misalnya ingin membuat kuesioner, responden, survei gitu, ataupun untuk pendaftaran yang lainnya. Nah, oke. Demikian adalah tutorial dari saya bagaimana cara membuat Google Form. Jika dirasa teman-teman masih belum paham ataupun belum mengerti langkah-langkahnya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.